Abdul Jalal Suhaimi. Halo Kang, apa kabar? Baik, alhamdulillah Neng. Neng Ines ya? Iya, ini Iya. dipanggilnya apa nih? Kang Jala Kang ya? Jala aja, Kang. Oke, Ya, Kang Neng. Jala. Ya. Kang, tadi gimana nih perjalanannya ke sini? Aman ya? Wah, saya tadi kan dari kebun nih, Neng ya. Kebetulan sedikit-sedikit sedang merintis usaha budidaya ikan sistem bioplok. Nah, saya memberdayakan beberapa pemuda juga di sana. Di sana sebetulnya saya menjadi istilahnya itu sebagai wahana untuk penelitian bagaimana cara mengelola budidaya ikan yang baik. Oh gitu. Saya dari sana ke sini itu memang agak macet karena memang Jalan Raya Petir ini semua kita tahu sudah dalam kondisi yang krodit, apalagi di jam-jam tertentu ya, seperti Iya. sore kayak begini. Jamnya pulang kerja ya? Betul. Saya dari Boru sampai ke sini itu agak lumayan. Oke. Kita boleh ini ya, apa buka Oke, masker iya, ya? iya. Kita buka masker ya biar Oke. kelihatan siapa sih Biar sebetulnya kelihatan, yang iya. bicara itu ya. Kita udah cuci tangan tadi ya? Udah cuci tangan. Udah vaksin juga. Vaksin, dan kita juga jaga jarak nih. Iya, oke. Baik. Oke, kita buka ya. Oke, kan kalau kayak gini kelihatan nih Ya. wajahnya. Wajahnya kelihatan ya, Oke. cantiknya. Apanya? Ganteng ya? Oke. Iya, iya. Tadi berarti perjalanan ke sini tuh lumayan macet ya, Pak ya? Karena Ya tadi tadi. Jalan Raya Petir semua orang sudah tahu kalau pagi sama sore itu pasti kredit ya. Sampai mau belok ke kantor Sabda News juga ini Padat ya? padat juga kendaraannya. Iya. Jadi kita usulkan juga nih agar Iya. segera diantisipasi lah ya, diatasi kondisi kekroditan Jalan Raya Petir khususnya dari lampu merah Cipocok Iya. sampai Boru itu sudah kredit banget ya. Iya, betul. Apalagi jam-jam sore pulang-pulang Nah, itu. kerja dan Nah, hari itu. Selasa lagi Betul. ya. Betul. Oke, berarti Akang nih sekarang kegiatannya apa aja sih sehari-harinya? Nah, kalau saya lebih banyak senangnya tuh di pemberdayaan masyarakat, terutama juga di pemberdayaan pemuda. Salah satu yang saya coba sedang dirintis itu adalah tadi budidaya ikan sistem bioplok itu juga sebagai upaya memberdayakan masyarakat khususnya pemuda. Saya ada beberapa pemuda yang di lokasi full di sana bagaimana melakukan pengelolaan budidaya ikan dari mulai awal sampai akhir, penanganannya seperti apa, kalau ada masalah bagaimana mengatasinya. Nah itu kan edukasinya di situ. Iya. Gitu. Nah selain itu justru aktivitas saya selain di dunia pemberdayaan juga aktif di beberapa organisasi. Terutama saya sekarang diamanahi untuk menjadi salah satu ketua umum Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia atau disingkat dengan GPRI Provinsi Banten. Nah selebihnya saya itu Umar Bakri ya, bisa apa saja bisa lakukan. Dan yang rutin sebetulnya saya sebagai tenaga ahli anggota DPR RI. Jadi itu saya memberikan telaah, analisis, kajian bagaimana fungsi-fungsi legislatif itu. Waduh, banyak juga ya. Berarti sibuk nih kesehariannya nih. Ya, kita itu harus gini Neng, harus yakin sama orang sibuk pekerjaan itu pasti akan selesai. Betul. Ketimbang pekerjaan itu diberikan kepada orang yang tidak sibuk, itu pasti tidak akan selesai karena kerja tidak akan dikerjain. Karena dia tidak sibuk gitu kan. Justru iya, pekerjaan betul. itu akan selesai oleh orang sibuk. Oke. Gitu. Kalau pekerjaan itu diberikan kepada orang yang nggak sibuk, itu kerjanya ngelamun. Iya. Dia tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan mengerjakan tugas itu. Tadi tuh Kang, Iya. itu pemberdayaan ikan ya? Betul. Itu udah lama ya? Ini baru dirintis di akhir tahun 2021 ya. Saya melihat bahwa potensi ikan di khususnya Serang ya, Iya. Kabupaten dan Kota Serang dan Banten umumnya, apalagi khususnya ikan lele, Iya. itu kan luar biasa ya. Nah saya melihat ini potensi yang bisa dikembangkan dan apalagi bisa
eh, di situ terlibat para pemuda-pemuda yang memang punya kreativitas gitu, yang ingin banyak belajar, ingin banyak tahu bagaimana cara budidaya ikan yang baik. Oke, berarti udah lumayan juga ya lama ya. Sampai Ya, sekarang udah 2022. ya, tapi kan di akhir 2021 Oh, artinya masih kalau baru juga di ya? akhir itu Desember kan, sekarang baru Januari. Udah 1 tahun ya? Ya, 1 tahun, tapi perjalanannya baru 1 bulan. Iya, oke. Gitu. Tadi selain tadi bisnis itu ya, aktif juga di beberapa organisasi, Betul. salah satunya GPRI tadi itu ya. GPRI. Sebenarnya GPRI itu apa sih, Kang? Nah, GPRI itu gerak disingkatannya dengan Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia atau GPRI Provinsi Banten. GPRI itu adalah sebuah organisasi komunitas para pemuda yang GPRI itu lahir dari rahimnya reformasi. Oke. Rahimnya reformasi itu lahirlah GPRI. Siapa yang melahirkan? Ini diinisiasi oleh para pemuda di Jakarta. Pada saat itu tokohnya adalah Bang Bursa Jarnobi, ada Bang Krisnandi, Bang Yudi Krisnandi juga, dan beberapa tokoh yang lain. Nah, mereka berkumpul bersama di Jakarta, kemudian mendeklarasikan harus lahir sebuah komunitas pemuda yang disebut dengan Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia. Nah, pada saat itu memang melihat kepakuman dari organisasi kepemudaan yang lain, yang dalam hal ini adalah KNPI pada saat reformasi, semua hampir organisasi kepemudaan itu tenggelam. Nah, kemudian muncullah ini GPRI yang lahir dari rahimnya reformasi, yang memiliki cita-cita bahwa harus melakukan sebuah perubahan terhadap tatanan pemerintahan, tatanan kehidupan masyarakat, agar kembali lagi kepada formasi awal bahwa mau apa ini negara. Negara lahir ini kan agar masyarakatnya cerdas, adil, dan sejahtera. Itu kan yang harus dilakukan oleh semua kita, oleh pemerintah gitu kan, oleh masyarakat dan semua stakeholder. Dan punya komitmen itu GPRI. GPRI itu pemuda kan ya, Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia. Tapi mungkin ada banyak di Banten ya khususnya, itu masih banyak yang belum tahu kalau tentang organisasi GPRI itu sendiri gitu, Kang. Ini gimana? Organisasi GPRI memang sempat menjelgar gitu, memboomingnya itu pada saat reformasi awal, dan sampai ini di Banten, GPRI ini punya sejarah yang tidak bisa dilupakan, yaitu menjadi pendulum lahirnya Provinsi Banten. Itu awalnya memang di tahun 2099 sampai 2000 sampai terbentuknya Provinsi Banten, itu di era reformasi ini digerakkan oleh Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia Provinsi Banten. Itu yang menggerakkan, karena Provinsi Banten ini sebetulnya bukan 99 apa era reformasi aja bergulir, tapi Orde Baru juga sempat, Orde Lama juga sempat digulirkan, tapi semua kandas. Nah, pada saat era reformasi inilah, dan pentolan-pentolannya atau tokoh-tokohnya itu adalah ada di Gerakan Pemuda Reformasi, dari awal mendeklarasikan bahwa Provinsi Banten harus terwujud. Oleh apa? Oleh komunitas atau kumpulan Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia. Nah, kemudian tantangannya banyak tentunya pada saat itu, tapi tetap berjalan. Pemuda Reformasi pada saat itu GPRI tidak patah arang, walaupun banyak cibiran, cacian, dan sampai macam lah gitu, dikatakan pemuda sedang bermimpi di siang bolong lah gitu, gak mungkin Banten jadi provinsi. Tapi kemudian dengan keyakinan dan semangat disambut dengan gelora oleh semua lapisan masyarakat, dan akhirnya kita bisa merasakan bahwa tahun 2000, tepatnya 4 Oktober tahun 2000, Banten resmi menjadi provinsi. Itu salah satunya adalah andil besarnya Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa kok banyak yang tidak tahu? Nah, organisasi itu kalau pengen banyak dikenal, pertama kan tentu banyak kegiatan-kegiatan yang berskala besar, gitu kan, yang diekspos oleh banyak media juga, gitu kan.
Yang kedua bisa jadi banyak dikenal itu karena sering konflik juga. Ya, kalau organisasi itu sering konflik, sering bermasalah, itu kan akan berbanyak muncul dan banyak dikenal juga. Tapi apalah artinya misalkan kita banyak aktivitas yang besar, terekspos banyak, gitu kan, kemudian juga banyak konflik. Yang penting kan kita apa sih andil kita untuk masyarakat? Apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Nah, sekarang ini kan kita tidak ingin terlalu banyak dikenal orang, tapi kan banyak dirasakan. Nah, ya, yang penting kan banyak dirasa, gitu kan, bukan dikenal oleh banyak orang. Nah, tapi kan walaupun kita perlahan, tapi pasti di era saya saat ini 2021, 2026, kita ingin banyak menggandeng banyak teman-teman yang punya potensi dari mahasiswa, pemuda. Ayo kita gabung di Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia sebagai tempat berhimpunnya teman-teman mengasah diri untuk sama-sama membangun, menata kelola bagaimana bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya di Provinsi Banten. Jadi saya pikir nggak penting juga terlalu banyak ekspos keluar tapi manfaat untuk masyarakatnya kita kecil. Gitu. Berarti lebih penting itu manfaat yang diterima oleh masyarakat dibanding dikenalnya ya. Wah, iya kan kita kan berorganisasi itu kan yang penting kan dalam agama itu sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Gitu kan. Nah, sama kita berorganisasi juga kan sebaik-baiknya organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Gitu. Jadi bukan organisasi yang jor-joran berseragaman gitu kan. Kemudian berbondong-bondong gitu kan. Nah, kita kan nggak begitu dan kita juga tidak main aksi atau demo di jalanan. Kita tidak di situ wilayahnya. Tapi kita memberikan pemikiran, memberikan ide, gagasan itu dengan cara yang berbeda, gitu. Makanya memang tidak terekspos itu kalau banyak terekspos gampang. Kita banyak aja di jalanan, sering aksi, sering demo, sering kritik, gitu kan, sering menjatuhkan orang, itu banyak akan cepat dikenal. Jangan organisasi, satu orang individu aja kalau sering dia menjadi mengkritik menjatuhkan orang dengan tanpa tedeng aling-aling kira-kira begitu ya. Yang benar disalahkan, yang salah lebih disalahkan lagi, itu akan lebih banyak dikenal. Tapi kan kalau dia dikenal kemudian dia banyak menyakitin orang, apakah itu yang bermanfaat? Berarti kan nggak bagus. Dikenal yang tidak baik ya. Gitu. Jadi GPRI ingin bergerak tapi dengan gerakan yang santun, yang elegan gitu, yang dengan ide dan gagasan gitu. Memberikan masukan dengan yang penuh dengan kesantunan. Oke. Pelan-pelan tapi pasti lah ya tadi itu. Harus. Kita boleh minum nggak? Oh iya, silakan. Terus serius. Iya, silakan Pak. Minum dulu. Ayo dong, Neng. Masa saya doang yang minum kan? Udah pas. Aman ya. Aman. Ngomong-ngomong tentang Provinsi Banten nih. Menurut GPRI sendiri tuh kondisi di Provinsi Banten tuh gimana sih? Ya, kita harus bersyukur ya, Neng, dan juga pemirsa, audiens semua, masyarakat Banten khususnya, bahwa Banten saat ini sudah jadi provinsi dan tentu saja lebih maju ya dari sebelum kita jadi provinsi. Ya. Bayangkan sebelum kita jadi provinsi menjadi daerah yang marginal. Oke. Gitu. Saya kalau ngomongin nggak tahu kalau Neng Ines pada saat kita masih bergabung dengan Jawa Barat di usia keberapa? Ya. Merasakan nggak kondisi sebelum, bisa membandingkan nggak atau merasakan nggak sebelum kita jadi provinsi dan sesudah jadi provinsi? Kalau saya bisa merasakan itu, maka saya bisa bercerita soal itu. Bahwa kita ini kan ada di penghujung barat Jawa Barat pada saat itu. Karena sangat jauh, harus Jawa Barat tuh kalau mau ke Banten kan harus melewati DKI Jakarta. Yeah. Jadi sebelum nyampe bantuan segala macamnya ke Banten itu sudah habis duluan di Jakarta, kira-kira begitu. Analoginya kira-kira begitu. Jadi nggak sampai itu pembangunan ke Banten. Kue pembangunannya nggak nyampe ke daerah Banten. Itu kan ada Serang, Tangerang, Cilegon, Pandeglang, Lebak kan. Nah,
karena kejauhan ya otomatis kita juga kan masyarakat pelayanannya kan kurang terpenuhi. Kebutuhan masyarakat juga teratas, akses pembangunan juga kurang terjangkau. Maka pemuda GPRI pada saat itu ini momentum yang tepat, reformasi lahir dan tuntutan, harapan, keinginan, cita-cita, dambaan seluruh tokoh masyarakat Banten akan terbentuknya Provinsi Banten itu menjadi sebuah keharusan, sebuah keniscayaan harus terbentuk. Nah, kondisi Banten saat ini tentu saja oleh kita harus disyukuri. Kita Banten sudah jadi provinsi, banyak kemajuan yang tidak bisa kita nafikan, ya. Apa? Dari sisi pendidikan, ya, pendidikan saja kita ini perguruan tinggi negeri sudah lahir, ada, terwujud seperti Untirta. Itu karena kita ada provinsi. Coba kalau enggak itu tetap masih jadi swasta. Untirta itu tetap akan menjadi swasta gitu kan. Nah, karena sudah negeri, maka secara otomatis dia akan mengikuti, harus ada perguruan tinggi negeri. Yaitulah yang tadinya swasta Untirta itu menjadi negeri. Kemudian di negeri perguruan tinggi keagamaan ya yang harus negeri itu ada, kita sekarang ada UIN. Iya. Gitu kan. Nah, dulu sebelum ada provinsi kita hanya ada Fakultas Syariah Sunan Gunung Jati di Serang, masih nginduk ke Jawa Barat di Bandung. Ya. Tapi karena kita sudah di provinsi, kita sudah menjadi perguruan tinggi negeri sebentuk universitas mandiri di Banten. Itu apa? Itu karena ada provinsi. Kemudian lahir perguruan tinggi swasta juga yang tidak kalah bagusnya dengan perguruan tinggi negeri yang ada. Jadi ada kemajuan yang luar biasa dari sisi pendidikan. Belum dari aspek-aspek yang lain. Saya pikir saya terlalu luas kalau harus menyampaikan soal apa sih kondisi Banten seperti apa yang sudah ada sekarang ini yang kita rasakan. Saya pikir kita patut syukuri, tapi kita jangan berpuas diri. Ya. Tentu saja pendidikan bukan hanya sekedar lahirnya perguruan tinggi negeri, baik itu yang berbasis keagamaan maupun juga yang umum seperti Untirta, tapi itu harus dimanfaatkan oleh putra-putri Banten. Ya. Jangan kemudian putra-putri Banten itu tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Justru yang banyak misalkan yang bersekolah di perguruan tinggi negeri yang ada di Banten itu justru putra-putri luar Banten. Iya. Nah, ini kan jadi ironi nanti jadi apa? Justru kita pengen jadi provinsi itu agar putra-putri Banten gampang tuh akses ke perguruan tingginya, dekat, biayanya murah, gitu kan, tidak mesti kos segala macam karena kan di daerah sendiri. Iya. Gitu. Nah, tentu saja selain ini diambil kesempatan oleh putra-putri Banten terbaik, kemudian juga ada istilahnya itu peluang diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh pengelola perguruan tingginya juga. Jadi istilahnya ada affirmative action dari perguruan tinggi untuk lebih memprioritaskan putra-putri Banten untuk bisa masuk dalam perguruan tinggi itu. Karena ini adalah cita-cita pembentukan Provinsi Banten. Selama sebelum terbentuknya provinsi sampai setelah terbentuknya provinsi itu udah banyak ya perkembangannya sejauh ini. Ya pasti, selain tadi soal pendidikan ya saya sampaikan tadi sedikit dulu kita mau pendidikan itu dulu ya orang Banten kalau mau kuliah itu kita harus ke Bandung. Di perjalanan itu kan udah lumayan jauh gitu kan. Dia berangkat sore, dia datang ke sana nanti subuh gitu kan. Lalu kapal lagi sampai ke Jogja gitu kan. Itu kan biaya mahal gitu kan. Dan tidak banyak juga putra-putri Banten bisa mengakses pendidikan itu. Ya, itu soal pendidikan aja, soal yang lain ya. Transportasi, kemudian juga kesehatan, infrastruktur. Saya pikir saya tidak bisa banyak mengurai, masyarakat udah banyak merasakan terhadap keberadaan Provinsi Banten ini. Ya. Kalau untuk dijabarin perkembangannya terlalu luas ya, Kang ya. Kita tidak cukup waktu untuk mengurai soal apa saja yang sudah ada progres di Provinsi Banten
dari tahun 2000 sampai sekarang itu sudah cukup banyak ya. Banyak juga kan putra-putri Banten yang terbaik kemudian bisa masuk di bekerja di instansi pemerintah baik legislatif maupun juga eksekutif, yudikatif dan lain sebagainya. Dan kena provinsi juga lah. Maka lahir beberapa daerah tingkat 2 dan kalau dulu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 itu kabupaten kota. Kota Serang itu lahir karena ada provinsi. Itu karena wajib ibu kota itu ada di wilayah provinsi, ada ibu kotanya di kota. Ya, Provinsi Banten terus ada di kota. Maka lahirlah Kota Serang. Nah, kemudian lahirlah Kota Cilegon, lahirlah Kota Tangerang Selatan. Itu kenapa? Itu karena ada Provinsi Banten. Gitu. Nah, pengembangan wilayah itu juga kan bisa membuka kesempatan bagi putra-putri Banten untuk bisa berkarya di instansi-instansi itu menjadi abdi negara. Tuh, kira-kira dan itu sekali lagi bahwa peran GPRI pada awal-awal reformasi memang ke sana arahnya. Jadi putra-putri Banten ini harus masyarakat Banten harus bisa menikmati keberadaan provinsi Banten yang sudah terwujud ini. Tentu saja ini juga harus saya menjadi pesan juga kepada pemerintah sudah diberikan kesempatan mengelola pemerintahan, jangan lupa ada cita-cita, ada harapan, ada keinginan masyarakat Banten sebelum jadi provinsi dan sudah jadi provinsi ini mau apa? Mau sejahtera, mau adil, mau bisa akses layanannya lebih dekat. Itu jangan dilupakan oleh para pemangku kepentingan baik di provinsi maupun juga di kabupaten kota. Itu jadi harus ingat bahwa istilah orang tua itu jangan lupa purwadaksi kira-kira gitu. Ada pesan, ada harapan, cita-cita dari para pejuang, penggagas pembentukan provinsi Banten. Ya kalau GPRI kan sebetulnya hanya pendulum saja, hanya menggelindingkan saja bahwa saatnya nih kita jangan tidur provinsi Banten. Momentumnya tepat, reformasi lahir, kemudian cita-cita keinginan para kesepuh kita pada saat itu ingin Banten menjadi provinsi, ini waktunya. Nah, kemudian ya GPRI lah yang menjadi pendorongnya. Nah, kemudian ditangkap oleh semua dan akhirnya menjadi sebuah keniscayaan Banten jadi provinsi. Lagi-lagi bahwa kalau sudah jadi provinsi, ya kita tentunya harus saling support, harus saling dukung, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling istilahnya itu berpangku tangan, tapi harus apa yang kita bisa perbuat, di mana kita tempat berada, itu yang penting. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang penting kita bermanfaat bagi masyarakat Banten, ya itulah pengabdian kita bagi masyarakat. Jangan kemudian kita saling ini menyalahkan ini juga menyalahkan itu. Jadi kita saling menyalahkan. Jadi kelemahannya kita itu kadang-kadang tidak mau di depan, gitu kan? Tapi kalau ada orang di depan itu kita gangguin juga gitu. Iya. Ya, jadi ayolah sama-sama seperti kita mewujudkan provinsi Banten itu bisa terwujud karena kan kebersamaan. Kalau sudah terwujud jalan bareng-bareng. Gimana caranya masyarakat Banten ini sama-sama bersatu untuk memajukan Banten itu sendiri ya, Kang ya? Ya tentunya gini Neng ya. Memang kalau semua pikiran, pandangan itu dipaksakan disatukan juga agak susah. Karena kan semua kan akan lahir pandangan itu yang berubah menjadi paradigma itu terkadang dipengaruhi oleh cara pandang, oleh dia punya latar belakang pendidikan, dia punya latar belakang pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Tapi yang pasti ini harus dimulai dari para tokohnya dulu. Baik tokoh formal yang ada di pemerintah maupun juga tokoh informal yang ada di masyarakat. Karena cenderung masyarakat itu akan mengikuti, akan melihat apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokohnya ini. Nah, kalau tokoh-tokoh masyarakat baik formal di pemerintahan maupun juga
Misalkan di tokoh formal di pemerintahan itu gubernur, wali kota, bupati, guyub. Gitu. Artinya satu kata, satu perbuatan mau ngapain? Mau memajukan Banten. Ngomong Banten itu kan tentu ada kabupaten kota, harus bareng-bareng, gitu kan. Kemudian tokoh masyarakatnya juga harus satu pahamnya, gitu kan. Mau ngapain? Ya mau dukung yang benar, mau mengingatkan yang salah. Ya, jangan salah kemudian dia didorong lebih ke lembah yang lebih ini lagi, diingatkan kalau ada yang salah, gitu kan. Tapi yang diingatkan juga jangan marah kalau diingatkan. Ya itu harus saling begitu sebetulnya, ya. Kalau ada yang diingatkan oleh tokoh, ya harus menerima, kemudian introspeksi di mana kesalahannya yang harus diperbaiki, gitu. Nah ini cara-cara begitu yang harus kita coba bangun ya di masyarakat, baik itu tokoh itu tokoh masyarakat, tokoh formal, dan juga pemuda dan lain sebagainya. Itu harus yuk mau ngapain lah kita selalu gontok-gontokan, selalu berbeda, gitu kan. Yang harus kita lakukan itu adalah saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Harus saling merangkul, bukan untuk memukul, gitu ya. Jangan mencibir terus lah, tapi harus mendukung lah, gitu ya. Itu yang penting, dan GPRI punya tugas itu, ya. Nah, kesempatan yang baik ini kami sampaikan juga bahwa ayo kita ingat lagi kembali kepada pesan para tokoh pembentukan Provinsi Banten. Lahirnya Provinsi Banten itu bukan hadiah. Lahir Banten ini bukan pemberian, tapi dapat perjuangan yang luar biasa, gitu ya. Dan ini harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemajuan Banten agar masyarakatnya berubah lebih sejahtera. Oke. Kira-kira begitu, gitu. Kalau untuk GPRI sendiri nih, Kang, ada nggak sih rencana atau target untuk kedepannya? Ya, yang namanya kita hidup sendiri maupun hidup organisasi, tentu saja kita harus punya yang namanya mimpi. Iya. Mimpi atau impian, ya, ya, impian. Kita harus mengejar mimpi itu. Tentu saja mimpi kita juga atau impian kita juga harus realistis. Iya. Ya, kita di GPRI kebetulan GPRI ini kan kalau secara infrastruktur juga belum terlalu kuat, ya. Dalam hal ini misalkan daya dukung kalau kantor kita sudah punya, tapi kalau punya sendiri, ya. Tapi infrastruktur yang lainnya, salah satu organisasi kepemudaan yang tidak pernah minta bantuan itu adalah GPRI. Kita tidak pernah minta hibah kah, minta bantuan sosial kah kepada pemerintah provinsi. Kita nggak pernah, walaupun kita organisasi sejarah yang melahirkan provinsi. Nah, kenapa itu kita tidak lakukan? Ya, yang baik itu kan bukan kita meminta, tapi memberi sekecil apapun. Gitu. Itu kan kita memberi, itu kan kita bisa membahagiakan orang ketimbang kita diberi. Memberi apa? Kita tidak bisa memberi materi, tapi kita bisa memberi pikiran, gagasan, ide bagaimana memajukan Banten ini sesuai dengan cita-cita pendiriannya. Kita tidak ingin misalkan setiap tahun atau setiap periode itu meminta-minta kepada pemerintah untuk diberi bantuan. Enggak, kita akan tetap jalan, organisasi GPRI akan tetap eksis dengan dayanya sendiri. Sekecil apapun kita akan bergerak untuk memberikan kontribusi terhadap Provinsi Banten. Tentu saja di era saya 2021-2026 ini saya belum dilantik sama teman-teman di pengurusan ini, dan saya juga disupport oleh sekjennya, juga ownernya Sabda News juga, itu sekjen saya, dan mudah-mudahan ini bisa kita lebih berharap berkontribusi banyak terhadap kemajuan Provinsi Banten. Nah, kita akan roadmap-nya akan kita susun, ya. Kita setelah dilantik kita akan melakukan
rapat kerja, kemudian memetakan apa yang harus dilakukan oleh GPRI untuk berkiprah dalam mendukung Provinsi Banten. Kalau gitu ya, Kang, ada nggak sih harapan-harapan dari Akang sendiri atau perwakilan deh dari GPRI sendiri untuk masyarakat di Banten? Iya, harapan kita harus selalu ada, ya. Yang namanya hidup kan kita harus punya harapan, tapi bukan harapan palsu, tentunya kan. Harapan yang bisa menjadi sebuah kenyataan. Tentu saja harapannya tadi bahwa Banten sudah jadi provinsi, ini harus kita syukuri. Kemudian juga kita juga hidup ini kan bermasyarakat, ya. Tentu di masyarakat itu banyak mutiara yang terpendam, dan itu yang harus kita coba ungkap, mutiara-mutiara itu. Harapan kita tentu saja masyarakat Banten ini harus lebih berdaya, ya, mandiri gitu. Jadi kalau sudah tingkatannya itu, kalau tidak berdaya menjadi berdaya, kalau sudah berdaya menjadi mandiri, kalau sudah mandiri menjadi madani, seperti motonya Kota Serang kira-kira begitu ya. Nah, kita tuh ingin menjadi kota yang madani itu tidak ujug-ujug. Tentu juga harus memandirikan masyarakat, yang dimandirikan, pengelola pemerintahnya juga harus mandiri, semua stakeholder harus mandiri. Baru akan menjadi kota yang madani. Nah, kita tidak bisa mandiri kalau kita tidak berdaya. Nah, tentu saja berdaya ini kita semua harus punya kekuatan. Punya daya itu kan punya kekuatan. Kekuatan apa? Semua kita punya kekuatan. Tapi kekuatan kita itu sudahkah kita satu padukan? Kadang kan kekuatan satu dengan yang lain kalau tidak dipadukan kita menjadi lemah. Seperti sapu lidi itu kan punya kekuatan walaupun satu. Tapi karena tidak disatukan itu tidak punya kekuatan untuk menyapu kotoran. Tapi kalau disatukan itu kan bisa menjadi kekuatan, apapun kotorannya bisa disapu oleh itu kekuatan tadi itu. Nah, harapan kita ini menyatukan semua potensi, semua kekuatan, semua daya itu agar kita menjadi mandiri. Sehingga setelah mandiri kita akan menjadi masyarakat yang madani. Masyarakat yang madani itu masyarakat yang penuh dengan keberadaban, yang keadilan. Di situ lah keadilan lahir, keberadaban lahir, jadi masyarakat yang punya halakul karimah itu di situ. Itu harapannya itu harus menjadi cita-cita kita semua, bukan sekedar harapannya GPRI, harapan saya, tapi harapan kita semua masyarakat Banten. Ayo kita mau menjadi berubah dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari berdaya menjadi mandiri, kemudian menjadi madani. Kita jangan marginal terus gitu. Semua punya potensi, tapi potensi kita harus kelola dengan baik. Kita butuh memadukan semua potensi, semua daya yang ada itu. Dari harapan-harapannya itu intinya untuk kemajuan Banten itu sendiri ya, Kang ya? Jelas, jelas lah. Kita ini kan mau ngapain gitu kan? Kalau bukan untuk Banten. Ya tentu ngomong Banten itu kan bukan sekedar kita manusia, tapi ngomong soal lingkungan. Pokoknya kompleks semua kehidupan yang ada di Banten, semuanya bisa hidup dengan aman, dengan nyaman, begitu kan? Dengan tadi ujungnya adalah dengan kata sejahtera, gitu. Bukan kalau sejahtera kan ngomongnya soal orangnya, tapi kan ngomongnya soal lingkungannya juga aman, nyaman, gitu kan, juga udaranya juga baik, gitu, bisa terkelola dengan baik lingkungannya. Oke, pokoknya semoga harapan-harapan Akang tadi GPRI dan khususnya untuk masyarakat Banten ya semuanya itu bisa terpenuhi. Amin ya. Terima kasih nih Kang. Baik, alhamdulillah saya juga sudah banyak ini nih ngobrol di Sabda News dengan Neng siapa? Ines. Makasih banyak ya. Iya, makasih juga Kang udah kasih informasi yang tadi lumayan banyak ya, informasi yang bisa kita ambil. Pokoknya berguna banget lah buat perkembangan di Kota Serang atau Banten khususnya gitu ya.